Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita lanjutkan pelajaran kembali. Ini saya sedikit murojaah tentang isim kana ya dan khobarnya kana. Jadi eh, kedudukan-kedudukan rofa itu adalah ketika isim-isim tersebut menjadi fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana. Jadi isim kana itu masuknya kepada mubtada dan khobar, kemudian merubah hukumnya mubtada khobar. Kalau ditambahkan kana, mubtadanya menjadi isim kana, khobarnya berubah menjadi khobar kana. Ini gambarannya seperti ini. Kita menemukan di sini ada mubtada dan khobar. Zaidun tobibun. Nah, ini kalimat sempurna ini adalah mubtada dan khobar. Zaid adalah dokter. Zaid berperan sebagai mubtada. I'rabnya harus rofa. Isim mufrad dan rafanya dhammah. Kemudian tobibun berperan sebagai khobar. I'rabnya juga harus rofa. Isim mufrad dan rafanya dhammah. Nah, ketika Zaid dan eh, Zaidun tobibun mubtada khobar ini ditambahkan kana, maka ungkapannya menjadi kana Zaidun tobiban. Ya. Zaid adalah seorang dokter tapi di masa lalu. Karena kana itu menjelaskan waktu yang sudah lewat. Maka kana ini fi'il madhi. Nah, Zaid ini sudah bukan mubtada lagi tapi isim kana namanya. Zaid ini isim kana, i'rabnya harus rofa. Jadi Zaid ini isim kana, i'rabnya harus rofa. Kemudian tobiban, khobar kana, i'rabnya harus nasab. Gitu. Seperti itu penjelasannya. Contoh penjelasannya gini. Karena Zaidun tobiban dulu, Zaid adalah seorang dokter. Karena itu fil madhi mabni fathah. Zaidun itu isim kana. I'rabnya rofa. Isim mufrad. Tanda rofa dhamma. Ya. Sedangkan tobiban itu khobar kana. I'rabnya nasab. Isim mufrad. Tanda nasabnya fathah. Ini dhammah bisa kita ganti menjadi fathah. Nah, ini diantara bentuk kalimat sempurna yang model kana ya. Ya. Misalnya kita bikin itu sudahlah ya kita anggap sudah selesai karena itu murojaah saja. Sekarang inna. Jadi eh inna ini masuk juga kepada mubtada khobar. Nah, cuma yang rofa itu khobar innanya. Kalau isim innanya itu nasob. Ya, gambarannya seperti ini gitu. Misalnya Zaidun Tobibun, Zaid mubtada harus rofa, Tobibun khobar harus rofa. Kalau dikasih inna sesungguhnya, nah Zaidun itu jadi Zaidan. Dan hukumnya sudah bukan mubtada lagi tapi isim inna. Dan isim inna harus nasob. Sedangkan khobar inna harus rofa. Inna Zaidan Tobibun. Seperti itu. Nah, contoh i'rabnya inna Zaidan Tobibun, inna huruf nasob.
dan huruf taukid, penegasan taukid itu sesungguhnya mabni fathah, zaidannya isim inna, i'rabnya nasab, isim mufrad tandanya fathah. Tabibunnya khobar inna, i'rabnya rofa, isim mufrad tandanya dhammah. Ini kita ganti. Yang gitu. Berarti kalau kita bikin di sini, ini saya stop dulu. Saya bikin misalnya Allahu Allah Allahu alimun. Nah, Allah di sini berperan sebagai apa? Ada. Mubtada. Ya, mubtada itu artinya isim yang disimpan di awal. Tuh, bukan fa'il karena kalau fa'il harus didahului oleh fi'il. Jadi dia berperan sebagai mubtada. Ya, i'rabnya itu rofa, isim mufrad karena rofa tuh. Alimun itu khobar, i'rabnya rofa juga, isim mufrad karena rofa dhammah. Nah, kalau dikasih kana menjadi kanallahu aliman. Jadi kana ini adalah fi'il madi mabni fathah. Hmm. Ini mabni fathah. Allahu sudah bukan mubtada lagi karena ada kana Allah itu menjadi isim, Bukan. i'rabnya rofa, isim mufrad dan rafanya dhammah. Aliman itu khobar kana, i'rabnya nasab, isim mufrad dan nasab fathah. Beda lagi kalau kita kasih inna menjadi innallaha alimun. Innallaha alimun. Eh, Kana Allahu aliman, innallaha alimun. Dan bisa terlihat di sini. Inna itu harf taukid, harf penegasan, huruf yang menegaskan taukid. Allah itu isim inna. Isim inna itu harus nasab. Isim mufrad, tandanya fathah. Sedangkan alimun itu khobar inna, harus rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Bisa difahami ikhwan akhwat untuk eh, apa kana dan inna? Ada pertanyaan? Sudah mafhum insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Nah, berarti kita telah menyelesaikan kedudukan-kedudukan rofa itu tadi. Nah, ini kesimpulannya. Fa'il, setiap fa'il harus rofa. Naibul fa'il harus rofa. Mubtada harus rofa. Khobar harus rofa. Isim kana rofa. Khobar inna rofa. Sekarang kondisi nasob. Ini latihan. Latihannya kita biarkan. Nah, isim inna itu bisa berupa domir. Seperti ini.
innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, innana. Itu namanya domir muttasil, domir yang sambung dengan huruf inna. Kita bisa nazamkan seperti ini. Domirun muttasilun innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, ini wa innana gitu untuk memudahkan hafalan, tapi tidak dinazamkan pun tidak apa-apa. Ala kulihal nanti isim innanya bisa berupa domir begitu. Nah, sekarang keadaan-keadaan nasab. Hmm. Pertama adalah maf'ul bih, kita sudah tahu masalah maf'ul bih. Kedua isim inna. Tadi kan kalau isim inna nasab, khobar inna rofa. Innallaha alimun, isim inna nasab. Terus khobar kana. Kalau isim kananya rofa, khobar kananya nasab. Gitu ini. Kalau khobar innanya rofa, isim innanya nasab. Isim kananya rofa, khobar kananya nasab. Itu beda. Terus tamyiz, terus maf'ul fi atau dzaraf gitu. Kita mulai di sini dengan maf'ul bih ya. Maf'ul bih sudah mafhum. Maf'ul bih itu sudah dijelaskan ya, gampang. Kita tinggal koreksi saja. Ya. Yankihul muslimun al muslimatu. Kaum muslimin menikahi kaum muslimat. Yang betul harokatnya, seandainya ada yang salah, harusnya gimana? Harusnya gimana, Mas? Mhm. Muslimati. Al muslimati maf'ul bih harus nasab. Hmm. Karena nasabnya kasroh karena jamak muannats salim. Gitu. Ah, kedua orang tua, dua anak itu membuka dua pintu. Yang salah kira-kira mana? Al-waladani. Walidaini. Al Walidaini. rofakan. Karena dia fa'il dua anak. Waladani tanda rofa alif musanna. Kaum muslimin membaca Quran dan salah Sohih ya. ya. Kemudian orang alim itu tidak menulis surat. Yang salah Lam yaktub. jazm oleh lam. Gitu. Kemudian Soleh mengunjungi Ali, berarti Kalian. Ali, Ali ya, orang namanya Soleh. Soleh mengunjungi Ali. Nah, dan seterusnya ya, ini insya Allah masalah maf'ul bih teorinya sudah paham, tinggal kita koreksi. Kemudian khobar kana isim inna juga tadi sudah dibahas, kita tinggal latihan. Umpama kita berikan ini mubtada khobar. Al-kitabu jadidun. Kalau kasih kana, kanal kitabu jadidan. Berarti al-kitabu mubtada rofa, jadidun khobar rofa. Kalau kasih kana, al-kitabu jadi isim kana harus rofa, jadidan jadi khobar kana harus nasob. Kalau kasih inna, al-kitaba isim inna harus nasob, jadidun khobar inna harus rofa. Jadi innal kitaba jadidun, kanal kitabu jadidan. Kalau nggak ada dua-duanya, mubtada khobar, al kitabu jadidun rofa dua-duanya. Sekarang
Baita Zaidin, dua rumahnya Zaid. Jamilani, dua-duanya bagus. Baita mubtada, i'rabnya rofa, jenis isim mutsanna, tanda rofa alif dan dia mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Jamilani khobar. Kalau dikasih kana jadi apa? Kana baitun. Hmm. Kenapa jadi baitun? Coba alasannya apa? Karena kalau isim Harus kana rofa. ya Ustaz, harus rofa. Oke. Baita kita i'rab dari atas dulu sebelum pakai kana. Baita dua rumah, kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Pada I'rabnya rofa, jenis isimnya apa? isim musanna. Musanna. Tanda rofanya Rofanya Alif. 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 Kalau kita bilang baitun, musananya malah jadi berubah jadi isim mufrad. Gitu. Jadi isimnya jangan dirubah, cuma rofa nasab itu yang dirubah. Jadi tetap karena apa? Baita. Baitani. Zaidin dibuang nunnya karena mudhof. Oh. Karena baita Zaidin. Nah ini nasabkan. Jadi apa? Jamilan. Nasab Jamilaini. ini. Jamilaini. Nah gitu. Karena kan isim kana harus rofa. Berarti tidak ada yang dirubah. Betul? Gitu. Jadi baita kedudukannya isim kana, i'rabnya harus rofa sama dengan mubtada di atas. Zaidin mudhof ilaih. Sedangkan kalau inna, nah ini baru kita nasabkan baita ini. Jadi apa? Baitaini. Baitaini jadi. Kenapa harus Baitanya. nunnya dibuang nggak? Nunnya dibuang nggak? Oh Kan iya, mudhof. Harus dibuang. dibuang ya Ustaz. Nah, karena inna baitai. Berarti Baitai. baitai ini isim inna, i'rabnya nasab, jenis isimnya mutsanna, tanda nasabnya apa? Iya. 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 Gitu. Baitai Zaidin. Ini rofa kan? Jamilan. Jamilani. Nah, gitu. Inna baitai Zaidin jamilani. Sekarang al-bintani mubtada, nasyitatani nanti tambahkan ya ikhwan akhwat. Nasyitatani, dua anak perempuan itu rajin dua-duanya. Dikasih kana jadi kanat karena perempuan ya. Nah, al-bintani rofa, isim kana harus rofa berarti tidak berubah. Nah, ini yang jadi nasab jadi apa? Nasyitataini. Nasyitataini. Kan. Kanat. Sekarang ketemu alif lam sukun ketemu sukun kasrah kan. Kanatil bintani nasyitataini. Nah, kalau inna, nah ini rofa, ini nasabkan yang bintani. Jadi innal Intaini. ini rofa kan. Nasyitotani. Gitu. Ya. Jadi ini nih yang kan kita sekarang sedang mendata isim-isim yang nasab guys. Di terlalu sebelah sini. Isim-isim yang nasab. Kita geser ke sini. Ini. Isim-isim yang nasab itu kan maf'ul bi. Terus isim kana tadi. Terus khobar inna. Nah, sampai di sini kita. Kita lihat di sini di bawah. Ini. Jadi yang nasab itu isim kana. Ini isim kana. Khobar inna ini. Ini nasab. Kalau khobar kana rofa. Isim inna rofa. Gitu.
Lagi. Al-mujahiduna solihun. Para pejuang itu adalah orang-orang soleh. Kasih kana. Kana. Isim kana rofa. Berarti Mujahiduna. Mujahiduna. rofa seperti mubtada'nya. Tapi khobarnya nasab. Berarti Solihina. kasih inna. Nah, isim innanya nasab. Berarti innal Mujahidina. mujahidina. Nah, ini rofa. Solihun. Gitu. Ini kanat. Banatu. Banatu Ali. Kanatunya. Isim kanatnya. Alinya mudhaf ilaih. Ini nasabkan jadi apa? Solihati. Solihatin. Din. Sob. Kasih inna. Inna. Nasabkan. Banat. Apa nasab? Banati. Banata. Banati. Aliin. Banat. Kedudukannya sebagai isim inna. Harus nasab. Jenis isim apa? Jama muannats. Jangan salim. Nasab jama muannats salim apa? Kasro. Kasro. Banati. Jadi aliinnya mudhaf ilaih tetap. Nah, ini rofakan jadi apa? Solihatun. Nah, gitu. Dan seterusnya. Ini masih ada. Kita tulis. Kanat. Dulu. Nah, Hindun tobibatun. Hindun adalah dokter. Nah, dulu Hindun adalah dokter. Rofakan kanat Hindun. Nah, ini nasabkan. Tabiban. Tabibatan. Tabibat. 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 Ibatan. Tanda nasab fathah. Isim mufrad. Kasih inna jadi apa? Inna. Indan. Indan. Tobi. Tabibatun. Rofa. Seperti itu. Nah, itu selesai. Yang nasab berarti yang nasab itu maf'ul bih satu, yang kedua isim kana. Isim kana harus nasab. Yang ketiga afwan, Allah SWT. Khobar kana harus nasab. Yang ketiga isim inna harus nasab. Paham? Di selain maf'ul bih, khobar kana nasab. Isim inna juga nasab. Berarti sudah 3 tuh yang nasab. Sekarang tambah lagi yang nasab tamyiz. Nah, kita akan masuk materi yang baru yaitu tamyiz. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Ini murojaah sampai sini. Van Ustadz, yang Hindun itu bisa berubah gitu ya Ustadz? Hindan. Hindun kan isim mufrad. Hmm. Tanda nasabnya isim mufrad kan fathah. Oh iya. Hindin. Kalau jar hindin, nasab hindan, rofa hindun. Gitu. Berarti nama orang yang terkategorikan dia bisa berubah gitu ya Ustadz karena mufrad itu. Itu gimana Ustadz? Kategorinya isim mufrad. Isim mufrad itu kan nama orang Muhammad, Zaid, mufrad. Benda juga kalam, bait, isim mufrad. Jadi kategorinya yang kita lihat. Di Hindun itu dikategorikan isim mufrad. Kecuali nama orang yang dari Ghairul Munsharif gitu ya Ustadz ya? Nah, kalau isim ghair munsharif nanti dia ada klasifikasi yang baru. Di tanwin, rofaknya dom, nasabnya fathah, jarnya fathah. Isim ghair munsharif itu diantaranya nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Fatimah, Suad, gitu itu seperti itu. Zainab,
Kemudian Oh, kalau wanita itu, kalau nama-nama perempuan itu yang ada 4 huruf gitu, Ustaz. Yang lebih ghairul munsharif. lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf, Oh, 3 huruf. kalau 3 huruf tengahnya jangan sukun. Sakor misalnya gitu. Itu ghair munsharif. Nama perempuan Sakor. Ini materi Almnir 3 ya. Jadi nggak apa-apa. Dia Ustaz Irfan nanya soalnya tadi Nggak apa-apa. pertanyaan. Maksudnya biar saya beritahukan, takut yang baru belajar mungkin jadi bingung ini kok ada teori apa lagi gitu. Ini sih ghair munsharif seperti itu. Kalau 3 huruf tengahnya sukun, dia isim mufrad kategorinya. Munsharif bertanwin. Ada lagi tambahan? Selesai masalah. Nah, sekarang masuk masalah yang baru. Jadi kondisi nasab pada kondisi apa lagi selain maf'ul bi, selain khobar kana, selain isim inna, yang keempat adalah tamyiz. Ini dikasih nomor 3 karena eh, apa namanya khobar kana dan isim inna disatukan nomor 2. Tamyiz itu begini. Ini simpelnya gitu ya. Tamyiz itu ketika kita ingin memaksudkan kepada satu bilangan tertentu yang masih samar, nah ketika kita ingin jelaskan itu tamyiz. Misalnya, ya bi'u menjual, oke. Ya bi'u menjual. Siapa yang menjualnya? Zaidun, si Zaid. Litran, seletter. Nah, kedudukan Zaidun di sini sebagai fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Nah, litran kedudukan sebagai apa? Zaid menjual seletter. Lebih nasab, Nasab. isim mufrad, fathah. Nah, Zaid menjual seletter gitu. Lalu kan masih mengganjal di pikiran eh, pendengar gitu. Seletter itu apanya? Nah, itu kita kasih tamyiz. Misalnya seletter, misalnya seletter air, ma'an, air. Nah, ini penjelasan dari kesamaran bilangan seperti ini, itu namanya tamyiz. Seletter apanya yang seletter? Ma'an, airnya yang seletter. Nah, itu namanya tamyiz. Gitu. Jadi eh, sederhananya seperti itu tamyiz. Maka ma'an itu tamyiz, dia itu harus nasab sama dengan maf'ul bi, fathah. Sudah difahami? Nah, itu tamyiz. Harus tanwin ya Ustaz. Ya, Dan nakirah, jangan pakai alif lam, pakai tanwin seperti itu. Kita bisa lihat contohnya di sini. Atau misalnya ba'a Zaidun letran, Zaid menjual seletter, apanya yang seletter? Miskan, minyak wanginya. Miskan. Misik, minyak wisik. Nah, cara penjelasannya ba'a fi'il madi mabni fathah, Zaidunnya fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad tanda rafanya dhamma, letrannya maf'ul bi, i'rabnya nasab, isim mufrad tandanya fathah. Nah, miskan itu tamyiz.
Tamyiz itu untuk pembeda. Secara bahasa tamyiz itu pembeda. Maksudnya kalau kita tidak pakai misik, translator, nah dalam pikiran pembicara itu bercabang-cabang. Oh, mungkin seleter bensin, mungkin seleter minyak goreng, mungkin seleter minyak zaitun, mungkin seleter minyak wangi, mungkin seleter banyak air, banyak kan? Nah, lalu dikasih tamyiz itu untuk memperjelas. Yang seleter itu misik. Paham? Keterangan. Gimana? Keterangan. Ya, kita boleh bilang keterangan dalam bahasa kita menjelaskan kesamaran dalam takaran atau ukuran atau bilangan gitu. Itu namanya tamyiz itu begitu. Menerangkan kesamaran ukuran, bilangan, takaran, model-model begitu. Ini saya baru menjelaskan dasarnya gitu. Kita dasarnya kan di level 2 masih dasar ya. Contoh. Yabi'u menjual, siapa yang mau jual? Amran, amrun si Amr. Ini nanti diganti terjemahnya Amr bukan Ali. Ila sahibaihi kepada kedua temannya kilan 1 kilo. Apa yang 1 kilo? Apanya? Zahaban emasnya. 1 kilo emas. Dia orang kaya tuh. Dia jual 1 kilo emas. Nih kita jelaskan i'rabnya sama-sama ya. Kita uraikan sama-sama. Kita bikin di sini. Tadi itu lihat. Yabi'u amrun ila sahibaihi kilan zahaban. Yabi'u Yabi'u menjual amrun si Amr ila ke sahibaihi kedua temannya. Berarti ada dua kata. Kita jelaskan i'rab dua-duanya. Tambahkan satu lagi. Kilan 1 kilo. Zahaban emas. Tambahkan lagi. Amr menjual kepada kedua temannya 1 kilo emas. Jelaskan seperti ini. Yabi'u fi'il apa? Iya mudhari. Rafa, nasab atau jazm? Rafa. Rofa. Tanda rafa. Doma. Ya. Amrun. Fa'il. Robnya rafa. Isimnya Isim mufrad Amma. dhamma. ila apa ila? Harf Jar. Huruf jar. jar. Sahibai. Majrur. Majrur. I'rabnya jar. Wasalam. Tanda jar.
Ya, Sastra. dan ini sebagai Iya. mudah. Ada ya. Ya. Iya. Bagi bayi Ya. di sana. Ya, sebagai apa? Mudah. Bodoh. Ini di form ya suahib. Berarti ini apa? I-nya Mudah. mulai. Nilai. Mir apa? Domir Domir. Tasdil. Atas. Mabani. Mabni. Sastra. Menjual sekilo. Berarti sekilo ini maf'ul. Kulbi. Nasab. Nasab. Fathah. Sifat. Mufrad. Fathah. Nah, zahaban berarti apa? Tamis. Itu adalah Tamis. tamis ya. Nasab. Nasab. Fathah. Mufrad. Fathah. Fathah. Misalnya, contohnya begini. Saya dipahami? Kalau tamis selalu pematai kata tain. Lalu nasob itu tidak mesti pakai tanwin tapi nasob. Kalau kebetulan apa namanya? Ya karena Nakirah. Harus nakirah ya. Enggak. nakirah. Ya. Ustaz punten kalau itu teh apa sih amrun nih amrun. Itu ada wau itu sebagai apa? Amrun. Oh itu pembeda. Kalau nulisnya gini apa? Bukan wau atau wa. Wow itu nggak dibaca. Wow itu nggak dibaca tapi manfaatnya untuk ini. Kalau begini kita bacanya apa? Umar. Kalau gini Amar. Amr. Beda. Amar dan Amr membedakannya pakai waw. Amrun. Ini kaitannya dengan cara menulis aja sih. Pakai waw supaya kita tahu ini Amr bukan Umar. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya sumu aliyun salasina yauman. Kita juga bisa jelaskan ini. Puasa 30. Tuh. Ali puasa 30. Pokoknya harinya. Nah, Ali puasa yang 30. Ya. Ya sumu apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Panas. Apa? Rafa. Tarofnya Domah. Ma. Yun. Fa'il. Fa'il. Rafa. Mufrad. Namanya domah. Rumah. Salasina 30. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Sob. Nasab. Jama. Jawa Muzakkar Salim. Jak. Jangan saling. Sob. Ya. Ya. Ya, ya. Man. Tamis. Tamyiz. Tamis. Yes. Nasab. Nasab. Fathah. Isim mufrad. Isim mufrad. Fathah. Ali berpuasa 30. Apanya 30? Yauman harinya. Jadi kalau kita sedang baca kitab, nah untuk menemukan tamiz tanyakan apanya. Apanya? Yang 30 yauman harinya gitu. Mafhum? Nah, coba ini. Kitab khamsuna. Kitab itu 50. Apanya? Safhatan halamannya. Sini.
Al-kitabu khams. Al-kitabu kedudukannya sebagai Mubtada. Mubtada. Ada. isim yang disimpan di depan, kedudukan sebagai i'rab. Rofa. 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 Mufrad. Isim Mufrad. mufrad. Fathah. Dom. Fathah Dhammah. Khamsuna berarti Khobar. 20 Rofa. halaman. Rofa. Alim. Tanda rofanya apa? Wow. Wow. Sofhatan halamannya. Sofhatan Amin. Tamis. Tamyiz. nasab. Nasab. Terus Mufrad. tanda nasab. Fathah. Fathah. Paham masalah tamyiz? Insyaallah Ustaz. Ini contoh-contoh tamyiz ya. Hasodal falahuna, para petani itu memanen hektaron 1 hektar. Apanya yang 1 hektar? Komhan gandumnya. Berarti tamyiznya mana? Komhan. Gandum. Ba'a Zaidun kilan, Zaid menjual 1 kilo. Apanya yang 1 kilo? Asalan madunya. Ada tamyiz. Asalan. Salan. Akhadha Zaidun muddan, mengambil 1 mud. Tambahan kormanya. Berarti tamyiz. Tamran. Tamran. Syaribat Hindun kubaini. Hindun minum 2 gelas. Apanya yang 2 gelas? Asyron. Asyron. Jadi pahami tamyiz cara menggunakan. Ada pertanyaan. Terdapat maunya kalau apa kemungkinan akan selalu mufrad bentuknya Ustaz? Ya, dia selalu mufrad. Dia selalu mufrad. Gitu. Ada lagi tambahan? Apa masalah tamyiz? Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita masuk satu lagi ke ini ke zorof, nasab yang lain. Sebentar saya. Izin sebentar saya klaim host dulu. Selesai masalah tamyiz. Nah, sekarang kedudukan nasab itu apalagi selain tamyiz, yaitu dzaraf atau maf'ul fih. Dzaraf itu keterangan lebih enaknya. Ada keterangan waktu namanya dzaraf zaman, ada keterangan tempat namanya dzaraf makan. Nah, ini harus nasab. Dzaraf makan keterangan tempat seperti tahta di bawah. Nanti boleh ada mudhof ilaihnya, misalnya tahta di bawah apa? Tahtal maktabi, di bawah meja misalnya. Mudhof ilaihnya mudhof ilaih pasti jar ya, kita sudah belajar. Misalnya di bawah meja, atau di bawah apa lagi? Tahta syajarati, di bawah pohon. Gitu dan seterusnya. Jadi dia boleh ada mudhof ilaih. Duna juga di bawah. Amama di depan. Amamal baiti. Ya, kudama di depan. Khalfa di belakang. Waro'a di belakang. Yamina sebelah kanan. Dan seterusnya. Termasuk ma'a bersama. Itu juga dzaraf makan. Gitu. Jadi dzaraf makan atau keterangan tempat ini bukan tempat. Jadi bukan rumah, sekolah. Bukan. Jadi dia lebih kepada arah gitu ya.
Di bawah, di atas, di kanan, di kiri, utara, selatan, barat, timur. Nah itu dzaraf makan itu harus nasab. Gitu. Nah, kalau dzaraf zaman menjelaskan waktu. Harus nasab hinan, satu ketika. Masaan di waktu sore. Sobahan di waktu pagi. Zuhran di waktu zuhur. Wakta di waktu. Kasih mudhaf ilaih. Misalnya waktal maghribi di waktu maghrib. Misalnya waktal laili di waktu malam. Nah, tawala sepanjang. Misalnya tawalal wakti sepanjang waktu. Tawalal hayati sepanjang hidup. Gitu. Lailan di waktu malam. Khilala di sepanjang atau di celah-celah dan seterusnya ya. Nah, itu harus nasab. Contoh seperti ini. Yastaikidu Zaidun qabla subhi. Yastaikidu itu isim fi'il mudhari yang robnya rofa, tanda rofa dhamma. Zaidun fa'il, rofa isim mufrad dan ya dhamma. Qabla dharab zaman nasab isim mufrad tandanya fathah. Dan dia mudhaf al-fajri mudhaf ilaih jar isim mufrad tandanya kasrah. Jadi dzaraf zaman harus nasab. Bisa difahami? Contoh lain, jalasa Zaidun khalfa Amrin. Zaid duduk di belakang Amr. Jalasa fil madi mabni fathah, Zaidun fa'il, khalfa dzaraf makan. Harus nasab. Amrin mudhaf ilaih. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tinggal memberikan harokat. Kita bisa sama-sama memberi harokat. Misalnya, yadhabu tullab, para pelajar pergi. Harokatnya apa? Rofa. Pak. Tullabu. Ilal jamiat ke universitas. Jamiat taat Jamiati. Fi jamiati Asra. jamiat oleh ila. Soba Sobahan. sobahan di waktu pagi. Keterangan waktu. Yakul la atau li atau sukun. Yakulu. ta'kulu ta'kulu Takulu. Kenapa domah rofa? Kenapa? Karena fi'il mudhari. tidak ada amil nasab Tidak ada atau yang jazm. menasabkan atau menjazmkan. Lan Tidak ada lan dan kam. Lan dan lam. Lan. Lan. Tak. banat, anak-anak perempuan. al-banatu Natu fa'ilnya rofa. Ta'am makanan. to'ama To'ami. Wa'ama. To'am. Di waktu sore. Masaan. Saan. Yaskun tinggal. Na ni nu sukun. Yaskunu. Yaskunu Zaid. Zaidun. Zaidun. Fil madinati. Fil madinati Madinati syahron. syahron. sahron Dzaraf. Keterangan waktu. Dzaraf zaman nasab. Yaqum. Yakumu. Yakum Imamu. Imamu. Diri di depan. Amam. amama Amma. Ini dzaraf makan. Keterangan tempat. Amama di depan nasab. Ini mudhaf ilaihnya. Al-ma'mum. Man. al-ma'mumi Min. Al-ma'mumi. Harus jar. Oh, makmum. Mamal ma'mumi di depan. Amama di depan itu dzaraf harus nasab dan dia mudhaf. Al-ma'mumi mudhaf ilaih harus jar. Karena nah di masa yang lalu al-aulad Auladu. Aduh, dudukannya jadi apa al-auladu? isim kana tim Kana. Kana harus rofa. Ini ada kana al-auladu. Berarti ini nasab. Itu ini. nasyitin Dan nasabnya apa? Nasyutin. Iya. Nasyid. Iya. Zakar Iya. Iya.
Tajlisul Ummu. Ummu. di sebelah kiri, shimal. Malik. Iman. Shimalal abi. Simalal. Simala. Abi. Abi. Al-abnya mudhaf. Abi. Fisayyarat. Saya roti. Saya roti. Yaqra'u membaca Rasul. Rasulullah. Rasulullahi. Allahi. Suratnya. Suratul Kahfi. Mudhaf ilaih. Suratul Kahfi. Kahfi. Suratul Kahfi yauman. Yauman. Oke. Jumu'atan. Yauma apa yauman? Yauma ya? Oh, yauma. Yauma Yauma Jumat. Jumu'atan. Jumu'ati. Jumu'ati. Maknya dzaraf harus nasab dan dia mudhaf. Al-jumu'atinya mudhaf ilaihnya yaumal jumu'ati. Gitu. Ya'budu muslim Muslimun. Muslimun. Allahnya Lahi. Allah. Luha. Allah. menyembah Allah maf'ul sepanjang hidup. Tawala dzaraf Awala jai. Walal hayati. Hayati. mudhaf ilaih. Al-muhandisuna apa? Muhandisu. Yisuna. Mubtada. Mahirun. Mahirun. Mubtada khabar. Ya'udu talibani tanda rofanya alif musanna ila bay Baiti. dhu Zuhron. sob taraf zaman lan yadhhab Apa? Idhab. Lanu sahaba. Jaidun. Idun. la bay Ila. Ila baiti. Baiti. ma Muhammadin. 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 Ke rumahnya Muhammad. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Muhammadin ba'dal maghrib. Ba'da maghriban. Maghribi. Maghribi. lam yaskuna atau ni atau sukun Lam yakun. Lam yaskun. Kunil. al-kafir Kafiru. Kafiru. Al-kafiru. Jannati. Jannati abadan. terus nanti sukun lam yaskunil Sukun. yarji'u hamid Hamid. Hamidun. fa'il Hamidun. terus Minal madrasati. Zuhron. Zuhron. bawah kira-kira seperti itu. Berarti nanti kita tinggal melanjutkan ke tawabi insyaallah di pekan berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak Syukran Ustaz. Ustaz, jazakallah khair.